Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, di minggu yang pertama ini. Bulan yang kita nantikan untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pendahulu kita sudah menetapkan di bulan Desember ini semua umat Tuhan merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kita sangat berbahagia, sangat bersuka karena saat kita menantikan Desember itu datang, sesuatu yang sangat berbahagia bagi saya pribadi. Saya merasakan itu setiap tahunnya. Saya percaya juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari juga seperti itu. Puji nama Tuhan, di minggu yang pertama di bulan Desember ini juga nanti ada perjamuan kudus, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan diri juga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami kembali datang beribadah. Kami mau tinggikan, mau agungkan nama-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau hadir di tengah-tengah kami, itu yang kami percaya. Terima kasih, dan juga nanti kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah kasih setia-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau kami puja, kami sembah. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di
kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Ruh Hidayah. Mari kita sembah Dia, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu. Amin. Sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu. Amin. Sembah dan puji Ruh Hidayah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah
puji, penuhi tatamu. Kau Raja di atas segala raja, yang memerintah di dalam hati kami. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, amin. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kita masih boleh ada sampai hari ini saudara. Mari kita nyatakan bahwa Yesuslah yang terbesar, Yesuslah yang termulia. Dengan segenap hati kita memuji, dengan segenap jiwa kita mau menyanyi bagi Tuhan. Ketika roh Tuhan ada di dalam kita, maka kita mau memuji dan membanggakan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suaraku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia,
semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena darahnya, oleh karena kuasanya kita ditebus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba,
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya Dia baik untuk selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu ada perjamuan kudus. Kita menyiapkan hati seperti tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan. Dan kita percaya, kita imankan akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Amin. Terima kasih Engkaulah firman menjadi manusia. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Dia datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Dia datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku. Bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Kau
Firman jadi manusia. Dan saat ini Dia tinggal di dalam hati kita. Firman-Nya hidup dan berkuasa yang menyelamatkan jiwa kita. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terimalah Dia di dalam hati kita sungguh-sungguh dan izinkan Dia memerintah sebagai Raja. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Juru Selamatku, katakan dengan iman. Yesus, Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan Desember, minggu yang pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan setelah itu kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini hari yang indah. Engkau yang berkarya, bekerja dengan luar biasa dalam setiap proses perjalanan hidup kami. Engkau bentuk kami, jadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana bulan Desember ini kami memperingati hari kelahiran Yesus. Biar Roh Kudus yang berkarya bekerja, membawa kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Pakai kehidupan kami Tuhan, jamah kami oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bulan Desember dikenal sebagai bulan Natal, di mana umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita proklamasikan, memberitakan kelahiran Yesus ke dunia bagi seluruh umat manusia. Walaupun waktu tanggal persis kelahiran Yesus tidak tepat ada di tanggal 25 Desember, namun kita sebagai orang percaya, kita mau mewartakan kabar baik bahwa Yesus telah lahir. Juru selamat manusia telah lahir. Di bulan Desember ini, seri
berjudul Yesus, di mana kita akan melihat, menyatakan kepada dunia siapa Yesus. Bagi kita yang sudah menjadi orang percaya, mari kita alami pembaharuan iman lebih dalam lagi, mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Biarlah lewat seri selama bulan Desember ini, kita lebih lagi sungguh-sungguh lapar haus datang kepada Dia dan percaya ada kasih karunia yang melimpah dalam hidup orang percaya. Di seri Yesus ini, di minggu yang pertama, judul Yesus Firman Jadi Manusia. Kita menyadari bahwa kehidupan kita semuanya oleh kasih anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Kita mau sungguh-sungguh kembali melihat bagaimana kita sebagai orang percaya, kita menjadi lahir baru dan kita mengikut Yesus dalam perjalanan hidup kita. Bagi yang mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah kesempatan baik bagi yang mendengarkan kabar Injil keselamatan ini, sehingga barang siapa yang percaya, dia diselamatkan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat dunia. Di seri Suara Pembalahan ini, seri Yesus, kita melihat dunia yang gelap ini semakin gelap. Namun kabar baik 2000 tahun yang lalu, Yesus datang menjelma sebagai manusia. Kelahiran Sang Juru Selamat, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Tidak ada satu tokoh siapapun di dunia ini yang menggoncangkan dunia selain Yesus. Satu nama, yaitu Yesus. Nama di atas segala nama. Pribadi Yesus, Dia adalah pusat dari sejarah manusia. Sebelum Masehi, sesudah Masehi, Yesus ada menjadi sentral, menjadi pusat dari semua sejarah yang ada di dunia ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa, Tritunggal, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Pembaharuan dalam kehidupan kita, semakin kita jatuh cinta kepada Yesus. Dia yang menyelamatkan kita. Pertama kali kita mengalami perjumpaan dengan Dia, kita ingat bahwa sukacita, keselamatan yang kita terima, biarlah terus hari demi hari semakin bertambah. Kita ingat bahwa kita adalah orang berdosa, namun oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, di mana itu adalah keputusan kita. Kita diberikan kesempatan untuk mendengar Injil dan menerimanya. Bagi saudara yang lahir di keluarga Kristen, itu bukan berarti kita otomatis menjadi seorang Kristen. Namun, lewat perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus. Kita bukan sekedar memiliki agama, tapi kita memiliki Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan aksesori kekristenan yang kita tampilkan, tetapi kehidupan kita yang diubahkan, itu menjadi saksi Yesus yang nyata. Dari percakapan kita, ucapan, hasil karya, perbuatan, maupun sehari-hari tindakan yang kita ambil, semua itu menggambarkan bahwa hidup kita telah diubahkan. Hidup kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kita lahir kembali menjadi ciptaan yang baru. Ini sangat berarti firman yang bekerja dalam hidup saudara dan saya mengubah kita. Izinkan Tuhan terus memproses, bekerja, memurnikan kita sehingga kita menjadi emas yang murni. Sebelum kita tutup tahun 2021 ini, biarlah kita sungguh-sungguh arahkan fokus mata kita hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Kita lihat identitas kita hanya di dalam Kristus. Identitas kita di dalam setiap kehidupan proses perjalanan kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Zaman ke zaman Dia telah ada. Dia tetap ada untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kita terfokus hanya kepada Yesus dalam setiap aspek, dalam setiap keberadaan kita. Yesus menjadi utama, menjadi pusat, menjadi segala-galanya dalam hidup orang percaya. Kita akan lihat siapa Yesus itu lewat pewahyuan dirinya kepada manusia. Sungguh indah, tidak dapat dipalsukan ataupun disembunyikan, ditutupi, karena terangnya menerangi manusia. Terangnya begitu ajaib, Dia datang untuk saudara dan saya, umat kepunyanya, miliknya,
yang telah ditebus oleh darahnya. Dia tinggal di bumi, dia lahir di antara manusia, dan dia melayani, menggenapi panggilan, yaitu kehendak Bapa. Dan dia mati di kayu salib, dan hari yang ketiga dia bangkit, dia menyatakan dirinya, kuasanya, kasihnya kepada umat manusia. Sesuai Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bagi siapa yang percaya padanya tidak binasa, namun melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kabar sukacita yang kita sudah terima dan hari ini kita beritakan. Lewat kehidupan kita, kesaksian kita, lewat apa yang kita gumulkan hari-hari ini, percayalah, Yesus jawaban hidup kita. Biarlah Natal tahun ini kita memperingati di tahun 2021 ini, Natal yang sungguh-sungguh membaharui iman percaya kita lebih dalam mencintai Yesus. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita lihat di firman Tuhan, teks utama di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1, firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman adalah Allah sendiri. Firman adalah kehidupan. Firman itu adalah terang manusia yang tinggal di dalam kita, yang berkarya bekerja. Dia telah ada sebelumnya. Dalam penciptaan kita sadari kuasa perkataan firman itu yang berkata jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Kuasa firman itu, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus 2000 tahun yang lalu, itu kuasa firman itu juga sendiri yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini. Kita sadari kita tidak bisa terpisah dari firman. Firman itu adalah Allah sendiri menyatakan dirinya dalam wujud manusia, yaitu Yesus, supaya kita mengenal dia secara pribadi. Yesus tinggal di antara manusia, memberi contoh teladan bagaimana hidup bergantung kepada Bapa di surga. Dia adalah 100% Allah, dia juga adalah 100% manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, dan tinggal di antara kita, dan melayani maupun membawa kerajaannya di antara manusia. Sehingga kerajaannya berbeda dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Untuk itu, arahkan pandangan kita kepada dia, sehingga tahun 2021 ini kita mengalami pembaharuan yang lebih lagi dalam pengiringan kita bersama Yesus. Bagi yang belum mengenal Yesus, bila inilah kesempatan mendengar kabar Injil keselamatan bahwa Yesus datang untuk saudara dan saya. Kita semua umat manusia adalah umat berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena Adam dan Hawa ketidaktaatan dari Adam manusia pertama. Namun oleh kasih karunia kita diselamatkan, yaitu lewat iman percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur bahwa secara sosok tubuh Yesus tidak ada bersama kita lagi, namun firman-Nya yang tinggal bersama kita. Roh Kudus berkarya, bekerja untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran, yaitu firman-Nya. Roh Kudus berkarya menolong kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang yang mencintai Yesus, dia cinta akan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Yesus, orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang memuliakan Yesus, orang yang sungguh-sungguh berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin mengalami penderitaan, sekalipun mungkin mengalami ancaman maupun godaan ataupun serangan-serangan dari berbagai pihak. Namun orang yang percaya pada Yesus, dia akan tetap teguh imannya kepada firman Tuhan. Iman, pengharapan, kasih tidak terpisah, yaitu hanya di dalam Yesus, di dalam firman-Nya. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus, sang pribadi yang tinggal di dalam kita. Firman-Nya berkarya bekerja, yang membawa kita sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar. Kita bersyukur, kita dituntun oleh firman-Nya, kita diarahkan, ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan,
karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sesuai Mazmur 119 ayat 105. Kita lihat di ayat 4, kita lanjutkan. Dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita sadari bahwa hanya di dalam Yesus ada kehidupan Zoe, kehidupan yang bukan sementara, kehidupan fisik ataupun kehidupan yang jasmani, tapi kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Hanya di dalam Yesus. Dia adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Di dalam sebuah ruang yang gelap, hanya terang yang ketika kita nyalakan lampu, maka ruangan tersebut, kegelapan harus pergi. Terang berkuasa atas kegelapan yang ada. Untuk itu kita yakin dan percaya, terang Kristus menerangi kehidupan kita dalam masa-masa yang sukar, yang gelap, sekalipun kita tidak melihat semuanya. Namun terang Kristus menerangi kita, sehingga kita tiba di tujuan Allah, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan menyelesaikan pertandingan yang baik, karena Yesus adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia membawa kita penuh kemenangan melewati pergumulan hidup ini, dalam hal ekonomi, dalam kesehatan, dalam pergumulan untuk keluarga, untuk saudara, untuk teman, untuk bangsa, untuk kota. Kita mendapat jawaban hanya di dalam Yesus. Dia adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak mungkin kegelapan bisa menguasai terang. Di mana ada terang, kegelapan harus pergi. Kita sadari bahwa kegelapan dunia yang begitu jahat dengan gelap, dengan dosa yang ada menguasai. Hanya Yesus yang dapat membebaskan. Hanya terangnya dapat menerangi kehidupan manusia. Mari, bagian kita adalah membawa Kristus terang itu di mana kita berada. Di keluarga kita ada anggota keluarga yang belum percaya Yesus, belum menerima Yesus. Bagian kita terus mendoakan, bagian terus menjadi saksi, bagian kita terus bersaksi. Hanya satu jalan keselamatan kepada Bapa di surga, hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, perbuatan baik kita, dengan keagamawian kita. Bukan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari, di mana pengorbanannya sempurna. Dia katakan sudah selesai. Di situ kita memperoleh kemenangan, kelepasan, dan pemulihan yang sejati. Itu berarti di luar Yesus tidak ada kehidupan. Kita hanya di dalam Yesus. Kita mempunyai pengharapan yang pasti. Sebab Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Izinkan terangnya menerangi kita pada hari-hari yang sukar. Kita tidak putus asa. Tetap menaruhkan pengharapan. Mata tertuju kepada pribadi Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Kita lihat di ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Berapa waktu yang lalu di Suara Pembalaan disampaikan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, menyatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah datang. Yohanes Pembaptis 2000 tahun yang lalu Tuhan utus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus dia di muka bumi ini. Saat ini kita di penghujung akhir zaman, Tuhan memakai kita semua bangkit Yohanes Pembaptis untuk memberitakan kabar baik, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kita semua bersiap-siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi mempelai yang bijak, dengan lampu cahaya pelita yang terus menyala, dengan lapar haus sungguh-sungguh berapi-api untuk menantikan kedatangan Yesus dan berkarya. Selama kita masih ada di bumi ini, kita hidup, kesempatan ini kita pakai sepenuhnya untuk bersaksi, untuk menjadi saksi.
ingat hanya Yesus. Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kita adalah pembawa berita tersebut. Kita membawa kabar baik tersebut sampai ke ujung dunia. Dengan teknologi yang canggih saat ini, dengan informasi yang teknologi yang berkembang, sosial media yang ada, kita pakai setiap kesempatan dari status yang ada, dari postingan yang ada, kita pakai untuk memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Biarlah kehidupan kita yang diubahkan ini, sungguh-sungguh orang-orang sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan di mana kita berada, mereka bisa melihat perubahan itu, merasakan perubahan itu, dan mereka menjadi takut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka mengenal Yesus lewat kesaksian hidup kita, lewat kehidupan kita. Kita lihat di ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sungguh menyedihkan, di mana dia datang untuk kepunyaannya, namun kepunyaannya tidak menyadari bahwa dia adalah kepunyaan Bapa. Di Yohanes pasal 10 ayat 10, di mana pencuri, perampok datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun Yesus datang memberi kehidupan yang berkelimpahan. Di situ minggu yang lalu, suara pembalaan, kita sadari perampok, pencuri, mereka mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Namun Yesus datang untuk miliknya. Kita adalah milik Yesus. Kita kepunyaannya. Kita dipilih olehnya. Sebelum dunia dijadikan, Dia telah memanggil kita. Dia telah menetapkan kita. Untuk itu mari kita responi panggilan Tuhan. Kita responi seruan-seruan yang disampaikan, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenarannya. Izinkan firman Tuhan mengoreksi kita sebelum tutup tahun 2021 ini. Jangan kita bawa semua kesalahan, tuduhan, maupun segala kegagalan, namun kita serahkan semuanya di bawah kaki Yesus. Hari-hari ini, dalam kurang dari 1 bulan, kita akan masuk tahun 2022. Mari sungguh-sungguh tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, sehingga kita masuk di tahun 2022 dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, dengan sungguh-sungguh siap menerima lawatan Tuhan yang fresh, yang luar biasa. Karena kita yakin percaya, Dia yang memegang kendali kehidupan ini. Segala sesuatu ada di dalam tangannya. Tahun 2022, kita bukan orang pesimis, tapi kita orang beriman. Orang benar hidup oleh iman. Apapun yang terjadi di tahun 2022, namun Yesus adalah segala-galanya. Dia memegang kendali. Kita hidup di dalam kerajaannya, kerajaannya tidak tergoncangkan. Bumi boleh berlalu, apapun yang terjadi, namun hidup kita aman di dalam Dia. Biarlah saat hari-hari ini, dalam masa Natal, memperingati kelahiran Yesus, biarlah kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk kembali ingat kasih mula-mula di mana Yesus ada di dalam hati kita. Mengundang Yesus dalam hati kita, kita teringat akan sukacita keselamatan yang sudah kita terima. Biarlah ini juga kita mau bagikan kepada sesama kita, kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia, yang belum menerima Yesus sungguh-sungguh secara pribadi. Biarlah kita sungguh-sungguh memakai kesempatan yang ada untuk membawa kabar baik ini. Ayat 11, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya, kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diberikan kuasa, anugerah untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dikasihi, diberkati, diterima, diampuni dosa-dosanya. Kita menjadi percaya karena nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan, hanya nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Untuk itu barang siapa yang percaya, terima Yesus, berikan diri dibaptis, sungguh-sungguh ikut Yesus, inilah waktu-waktunya.
kesempatan yang Tuhan sudah berikan, kita pakai dengan sepenuhnya untuk menjadi murid Yesus. Kita murid Yesus berarti kita mau sangkalkan diri, kita pikul salib, kita ikut Yesus setiap hari. Bukan lagi aku yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Firman-Nya telah menjadi manusia, tinggal di dalam kita, di antara kita, dan kita mau sungguh-sungguh menjadi representatif Yesus di dalam saudara, Yesus di dalam diri saya. Di mana orang-orang melihat Yesus lewat kehidupan kita. Kita diberikan kuasa, yaitu anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita adalah sons and daughters, putra dan putrinya. Kita milik kepunyaannya. Kita juga memperoleh janji-janji Bapa, yaitu ahli warisnya. Sungguh indah hidup di dalam rencana Tuhan. Kita tidak berbalik ke belakang, namun kita maju mengikut Dia. Saya dulu bukan orang percaya, dari keluarga bukan orang percaya, namun oleh kasih karunia Yesus yang menyatakan kuasanya, sehingga saya maupun selisih keluarga yang diselamatkan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita lihat di ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita lihat di ayat 14 ini secara khusus karena judul dari Suara Pembalahan hari ini, Firman jadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Secara kasat mata kita tidak melihat, namun berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita bersyukur dan berbahagia. Kemuliaan dinyatakan pada kita sebagai anak tunggal Bapa, Yesus. Dia adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia karena kita diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan, bukan oleh hasil upaya karya kita, kebaikan perbuatan-perbuatan baik kita, keagamawian, maupun semua hal-hal materi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus. Keselamatan oleh karena pengorbanan Yesus. Karya Yesus dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, sehingga mata kita terbuka melihat betapa indahnya mengiring Yesus, betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kebenarannya memerdekakan kita, sehingga kita bebas dari semua belenggu dosa yang menghambat kita dalam pertumbuhan iman kita, yang menghambat kita menjadi maksimal dalam rencana Tuhan digenapi. Hal-hal tersebut maupun semua dosa-dosa, ketidakpercayaan, dosa kesombongan, dosa kemauan sendiri, kekuatan sendiri, maupun juga dosa-dosa kelicikan manusia, kesombongan, maupun semua hal-hal yang menghambati, dosa-dosa kenajisan, semua itu hanya darah Yesus yang menyucikan, sanggup membebaskan kita. 2000 tahun lalu Dia katakan sudah selesai. Untuk itu sebentar nanti setelah firman Tuhan ini, kita akan siapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita percaya hanya darah Yesus. Darah Yesus mengalir dari kepala, dari lambungnya, maupun dari tangannya yang terpaku, dari kakinya. Semuanya demi untuk menebus kita dari dosa. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Kita akan baca ayat penutup, Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita baca sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 8 sebagai ayat penutup. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita tutup dalam doa firman Tuhan. Roh Kudus menyatakan firman Tuhan. Sungguh firman yang telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami yang sudah menerima Yesus, kami diselamatkan. Hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami.
Kami berdoa Bapa, maupun kesempatan-kesempatan yang ada, supaya pakai kami semua untuk menjadi saksi dan bersaksi, membawa kabar baik keselamatan, kabar keselamatan bagi semua umat manusia, bahwa Yesus yang firman yang telah menjadi manusia, terang yang ajaib menerangi dunia yang gelap ini. Untuk itu di dalam bulan Desember ini Bapak, kesempatan yang luar biasa supaya kami pakai kesempatan yang ada, memberitakan kabar kelahiran Yesus dan juga kedatangan Yesus yang segera akan tiba. Biarlah kami mempersiapkan diri kami menjadi mempelai yang dewasa, mempelai yang bijak, mempelai yang takut akan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati saudara kami semua dimanapun berada, maupun dalam pergumulan yang ada. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Yang lemah supaya dikuatkan, diteguhkan imannya. Maupun yang sedang sedih, berduka, Tuhan beri penghiburan, yaitu ilahi, yaitu Roh Kudus yang berkarya. Kami akan percaya Tuhan berikan terobosan dalam keuangan, dalam segala hal pergumulan untuk keluarga yang belum percaya Yesus, supaya mereka mendapat kesempatan mengalami Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Setelah nyanyian ini, biarlah kita sungguh-sungguh menguji hati kita. Apa kita sungguh percaya Yesus firman yang telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti saya. Cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan, dicurahkan untuk menebus kita dari dosa-dosa kita? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur atas karyanya yang sempurna di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas pengorbananmu, tubuh dan darahmu yang memulihkan kami, menjadikan kami baru di dalam Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dan tubuh dan darahmu. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat kedua tangan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.